Akan coba review bagaimana kita mencari refleksi terhadap sumbu X. Sumbu X. Coba ke ataskan dulu. Seperti ini. Kalau refleksi terhadap sumbu X bisa dengan dua cara ya. Kalau misalkan kita pakai cara rumus ini dulu, refleksi terhadap sumbu X, maka yang berubah apanya? Y-nya. Maka kalau terhadap sumbu X, aksennya menjadi 1, min 2. Yang kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah Y-nya, berubah tanda. Jadi 2 menjadi min 2. Oke. Nah, sumbu X, B aksennya menjadi 2,1 jadi 2,-1. 2,-1. 5,3 menjadi 5-3. 5,3. Oke, sekarang kita coba gambarkan. 1, minus 2. 1, minus 2. 1, 2. Sini. Ini A aksen. Oke. 1, minus 2. Kemudian 2, minus 1. 2, minus 1. B aksen 2, min 1. Kemudian 5, minus 3. 5, minus 3. 1, 2, 3. C aksen 5, minus 3. Tinggal kita gambarkan. Oke. Di sini. Di sini. Ini ke sini. Oke, seperti ini. Jadi gambarnya. Kalau kita mau dari pakai aturan ya, pakai aturan. Gimana kalau kita mau langsung lihat dari gambar? Lihat dari gambar juga boleh. Jaraknya 1, maka ini juga 1. Ya, aksen sama dengan 2, min 1. 1, 2. 1, 2. Di sini ya. C aksen sama dengan 1, minus 2. Berarti kan kamu harus tahu ya cara menentukan koordinatnya. Maksudnya letak titik ini berapa koordinatnya harus tahu. Di awal kan kita sudah 1, 2, 3. 1, 2, 3. C aksen sama dengan 5, min 3. Oke. Tinggal digambarkan. Oke, seperti ini. Paham semuanya? Paham ya? Nah, sekarang Bapak akan coba mereview bagaimana jika direfleksikan terhadap titik pusat. Ini titik pusat yang agak susah sedikit. Perhatikan. Yang dimaksud dengan titik pusat yaitu titik O atau titik 0,0. Kalau di diagram Cartesius, titik di tengah ini di persilangan antara perpotongan antara sumbu Y dan sumbu X itu ada titik O. Titik O itu 0,0. Disebut juga titik pusat. Nah, kalau kita ingin merefleksikan, pertama misalkan dari gambar dulu. Dari gambar, caranya kamu pakai penggaris. Ujung A, titik A, kemudian melalui titik O. Melalui titik O ya. Perhatikan. Ini. Boleh kasih garis titik-titik seperti ini di sini. Jadi ini A aksennya. Aksennya berapa tuh koordinatnya, saya? 1,1. 1,1. Min 1, min 1. Oke. Sekarang yang B-nya. Yang B-nya juga sama, melalui titik O. Melalui titik O, ini harus pakai penggaris. Kalau nggak pakai penggaris, biasanya suka keliru. Seperti ini. Ada di titik sini. Titiknya berapa ini, saya? 3, Aksennya berapa? min 3. Min 3, min 1, salah. Min 1, min 3. Oke, min 1, min 3. Jadi X dulu baru Y. Kemudian yang C-nya, ada lagi? Paham nggak? Paham nggak? Sekarang yang C-nya. C-nya juga sama melewati titik O.
melewati titik O. Seperti ini. Sebenarnya nggak di ini pun nggak apa-apa, nggak digaris pun. Maksudnya nggak dikasih tulisan spidol nggak masalah. Ini C-nya, biar kelihatan saja. Berapa koordinatnya saya? Min 5, min 1. Min 5, min 1. Nah, pinter lah bisa omelin ya. Ntar besok mau omelin lagi. Ya. Oke, tinggal digaris. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Kelihatan? Kelihatan ya? Coba kita cek. Refleksinya terhadap titik. Ini direfleksikan ke sini. Oke, ini gambarnya sama ya. Oke, ini di worksheet yang pertama ya. Nanti silakan diisi worksheet yang pertamanya. Yang kedua, worksheet yang kedua. Nah, sekarang Bapak akan coba bahas untuk worksheet yang ketiga. Oh iya, sebelumnya belum dapet. Tapi sebenarnya saya, kalau kamu pakai cara ini, ada kemungkinan kamu keliru saat meletakkan penggaris kamu. Makanya yang paling aman kalau ingat aturannya, pakai aturan ini. Jadi yang berubah itu apa? Yang berubah dua-duanya. Jadi kalau 1,1, kalau ini titik pusat ya, refleksi terhadap titik pusat. Kalau 1,1 jadi berapa? Min 1, min 1. Yang tadinya positif jadi negatif. Ini jadi berapa? Min 1, min. Ini jadi berapa? Min 5, min. Nah, baru ini taruh titik di sini. Itu lebih mudah. Pak, gimana kalau misalkan koordinatnya kayak gini? Kalau koordinatnya kayak gini? Mana dong? Kan berubah tanda dua-duanya. Berarti jadinya 5,1. Ini jadi berapa? 1,3. Ini jadi berapa? Karena kalau objek aslinya ini direfleksikan ke sini, pasti bayangannya dia ini. Begitu. Nah, sudah. Nah, sekarang Bapak akan coba menunjukkan ke kamu refleksi terhadap garis ini. Say, ini namanya garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Jadi ini garis Y sama dengan X. Ya miring ke sebelah mana nih? Sebelah kanan ya. Kalau hapus dulu yang ini. Kalau Y sama dengan min X, nah ini melintangnya beda. Ini Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan X itu miringnya ke kanan. Kalau Y sama dengan min X miringnya ke kiri. Selalu ya, yang kanan itu biasanya positif, yang kiri itu negatif. Ya. Oke. Terus gimana nih cara merefleksikannya saya? Cara merefleksikannya, misalkan Bapak buat gambar A, B, C. Perhatikan, A, B, C. Yes. Oke. Bapak ingin tanya, koordinat titik A berapa saya? Berapa? 2,1. 2,1, betul. 2,1. Kalau B? 1,2. 2,1. B-nya? 1,2. 1,2, betul. 6,2. 6,2. Cerdas. Oke. Nah, kalau kita menggunakan gambar untuk menentukan bayangannya, ini agak susah karena kita kotaknya itu kalau yang seperti ini gampang. Aksennya di sini ya. Aksennya di sini. Jadi berapa nih aksennya?
1,2 ya. 1,2. Ngerti nggak? Kalau B, nah B yang agak susah nih. Ini garisnya ke sini. Ini ya. Letaknya itu di taruh dulu. Nah, di sini. Pakai gambar di sini. Letaknya di sini dia. Ini B aksen. Iya. B aksennya jadinya minus 2,1. Oke. Oh iya, ini 1,-2 ya. Lanjut. Yang C-nya, nah yang C-nya nih ambil garis lurus juga. Garisnya pokoknya bingung lah kamu. Oke, adanya di 6 dia. 6,2. Oh ya, kurang atas ya. Nah itu kan yang ikut. Ini saya nggak ngikut ya. Pakai ini aja. Berarti pokoknya caranya seperti itu. Jalan seperti itu. Lihat nih, tadinya. Nah, kalau direfleksikan, ini direfleksikan ke sini. Nah, ini bayangannya seperti ini. Ngerti nggak? Enggak. Ini beda deh, Pak. Enggak, ini benar. Soalnya yang jadi cermin kan ini. Oh. Yang jadi cermin itu. Coba ya, Bapak akan bisa. Karena biasanya kita melihatnya cerminnya itu lurus kan? Oke. Nah. Nih, gambarnya Bapak pindah ke Word biar bisa kelihatan. Biar bisa kita putar. Putar. Kalau biasa kan kita lihat gini. Tuh, cerminnya ini. Paham? Nah, cerminnya ini paham. Berarti kalau mau ngerjain di garis dulu, Pak. Kalau mau ngerjain ya di garis dulu Y sama dengan X ya. Jadi kelihatan cermin. Nah, makanya pentingnya rumus ini. Kenapa Bapak katakan pentingnya rumus ini? Karena ketika kita menemukan gambar seperti ini, kita tinggal lihat aturannya saja. Kalau direfleksikan ke garis Y sama dengan X, maka menjadi Y, X. Ditukar tempatnya, lihat nih. XY jadi YX. Jadi kalau misalkan di sini ada 2,1 jadi 1,2. Benar nggak? 2,1 jadi 1,2. Perhatikan dulu semuanya. Kalau 1,-2 jadi min 2,1. Kalau 6,-2 jadi min 2, ini lebih gampang. Jadi tinggal dicari, kemudian baru kamu taruh titik-titiknya di sini. Gitu. Paham semuanya? Biar kamu nggak bingung, coba Bapak hilangkan dulu garisnya. Oke, kalau misalkan Bapak hilangkan garisnya seperti ini. Ya benar. Tuh, jadi seperti ini modelnya. Ini cerminnya. Ya cerminnya mirip. Karena biasa kita lurus-lurus saja. Oke, seperti itu. Paham nggak di sini? Paham ya? Nah sekarang satu lagi yang kita menggunakan Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Bapak ambil gambarnya seperti ini. Buat gambarnya. Ini gambarnya bisa segi 4, bisa segi 3, terserah yang bikin soal ya. Oke. Gunakan.
Oke, perhatikan ya. Ini titik A, B, C direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau terhadap garis Y sama dengan min X, aturannya apa nih saya? Kalau X, Y menjadi min X, min Y. Oke, kalau yang pertama itu tukar tempat saja, X-nya jadi YX. Kalau yang kedua tukar tempat dan berubah tanda. Nah, tandanya berubah jadi positif jadi negatif, negatif jadi positif. Ya. Oke, berarti ya perhatikan dulu sebenarnya. Kalau ini terhadap garis Y sama dengan min X, ini menjadi yang tadinya 2,2 jadi min 2, min 2, gitu ya, berubah tanda. Yang tadinya 4, minus 2 menjadi gini ya. Nih perhatikan. Caranya kamu tukar dulu. Tukar jadi gini. Paham udah tukar ya? Berubah tanda. Oke. Gitu ya. Berarti min 2-nya nggak ada, Pak. Min 2-nya nggak ada. Karena dia udah tukar tempat berubah tanda kan? Oke, berubah tanda. Tukar tempat, berubah tanda. Sekarang ini 7, minus 2. Jadinya berubah minus 2,7 ya. Berubah tanda ini jadi positif, ini jadi gitu. Paham? Tinggal kita gambarkan 2, min 7. 2, min 7. Min 7-nya nggak ada. Kita kecilin. Wah, ini tuh. Min 7-nya nggak ada. Min 7-nya min 7 Y-nya kan? Itu X. Kita pakai yang kecil 18. Masih kurang? Oh, Bapak tahu caranya gimana biar kita nggak berubah. Ininya aja dirubah. Gambarnya aja yang dirubah. Ini ya. Kira-kira kalau gambarnya berubah berarti ininya juga berubah. Ini biar muat. Ini jadi berapa saya? Min 1, min 1. Min 1, min 1. Yang ini? Min 2, 2,1, 3. Yang ini menjadi? Min 2,5. Oke, betul. Pintar tuh. Ini aksen, ini aksen lupa. Saya aksen. Min 1, min 1 di sini. Kemudian 2, min 3. 2, min 3 di sini. 2, min 3 ya. Min 1, min 1 ini aksen. Ini B aksennya sama dengan 2, min 3. Kemudian 2, min 5. 2, min 5 di sini. Bukan, Pak, bukan 3, Pak. 3. Biasa aja kali itu. Oke, bagus. Bentar. Ya, aksen sama dengan 2, min 5. Ini gambarnya. Kok jelek sih? Ya, seperti ini. Yang bagusnya ini. Nah, sama kan? Ya, nggak sedikit. Jadi seperti ini gambarnya. Yang penting kamu bisa menentukan titik-titiknya. Kamu bisa menentukan titik-titiknya. Sampai sini ada pertanyaan? Biasanya nggak ada? Ada ya? Nah, latihannya ini yang akan Bapak upload hari ini. Nih soalnya 2 saja. Boleh diisi saya pakai aturannya. Yang belum nulis ini tulis dulu karena ini penting. Ya di sini. Tapi waktunya habis sih kayaknya.
Dong, isi dulu sebentar Pak. Hah? Isi dulu sebentar. Ada yang mau handphone? Kelas. Tadi ya. Enggak. Kalau ada handphone, biar kamu nggak di razia, dititipin ke bapak. Nanti dari bapak kasih Pak Aryo. Bapak jangan. Bapak nyari handphone kan bapak lagi ngerekam. Oke, jadi seperti itu.